Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Sofiati SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 255060206 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Semoga uji kinerja saya diberi kelancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan KM dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran ya. Selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Farhan tidak hadir? Sakit. Farhan sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan biar bisa gabung lagi di tengah-tengah kita untuk belajar. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Spenma, super. Lanjut, kita ke kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai dan menyimak orang yang sedang berbicara di depan kelas, baik itu guru atau teman. Yang kedua, meminta izin kepada guru jika hendak ada keperluan keluar kelas. 3. Fokus pada kegiatan pembelajaran. 4. Berpartisipasi aktif. 5. Bahagia dan ceria. Selanjutnya, mengingatkan kembali pelajaran kemarin. Apa menurut kalian pengertian iman secara pribadi? Ya, Hamdi lagi, sok. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya dan taat kepada mereka sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada manusia. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya dan taat kepada mereka kepada utusan Allah ya. Selanjutnya, mengapa kita harus mengidolakan Nabi? Merupakan pedoman untuk umat manusia dan contoh teladan yang baik untuk umat manusia. Mengapa kita harus mengidolakan Nabi? Karena Nabi adalah contoh yang baik, contoh yang harus kita teladani. Selanjutnya, contoh yang harus diteladani itu seperti apa? Dari sifat apanya yang harus diteladani? Tidak mencontek saat ulangan. Beri aplaus untuk teman kalian semua. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah taat dan percaya. Percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Kemudian sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada berapa? 4. Apa saja? Sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik artinya jujur. Amanah dapat dipercaya. Fatona
cerdas. Terakhir, tablik menyampaikan. Tujuan pembelajarannya adalah, siapa yang mau baca? Ya, sok dibaca. Tujuan pembelajarannya ada menyusun paparan Ada 3. sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi kita. Meladani sikap dan faktor Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan nilai-nilai keteladanan Nabi dalam proyek kampanye karakter Islam dalam bentuk poster atau video atau Ya, terima kasih Ajeng sudah membaca tujuan pembelajarannya. Kali ini kita akan menerapkan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam keteladanan sehari-hari melalui pembuatan video, pembelajaran, dan poster ya. Jadi hari ini kita akan membuat poster dan video tentang sifat-sifat Nabi. Untuk itu Ibu bagi kelompok dulu ya. Silahkan Ibu bagi kelompok dulu. Nanti kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, mulai berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. TB 3. Lanjut Cakra. 1, 2, 3. 1, 2. Yang perempuan 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Silahkan sesuai dengan hitungan yang tadi, silahkan kalian cari teman dengan kelompoknya sesuai urutan absen tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sekarang tugasnya kelompok 1. Kelompok 1 membuat poster tentang apa? Sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Sifat apa? Sifat wajib. Iya. Yang tablik, amanah, sidik, atau fatona? Sidik. Sidik. Kelompok ini? Fatona. Ini? Amanah. Amanah ya. Tablik. Amanah juga. Silakan sekarang dibuat poster dan videonya. Keluarkan HP-nya. Pilih salah satu sifat Nabi. Terus kalau milih jujur, jujur itu artinya apa? Nanti contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya dibuat. Itu yang ini aja. Aris, ini tugas yang poster yang ini. Nih milih dulu mau yang mana, jujur, amanah, atau sabar juga boleh. Baru nanti boleh pakai contoh nabinya siapa, boleh juga enggak. Sama nanti penerapan dalam kehidupan sehari-harinya contohnya apa. Tapi kalau enggak penerapan sehari-hari, mending cari video tentang nabi aja langsung. Misalkan nabi yang ulul azmi tahu siapa aja? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. satu lagi Nuh, ya. Tuh, kamu ambil tuh kisahnya salah satu. Yang paling sabar di antara mereka siapa, yang paling tekun siapa, yang paling gigih siapa. Satu aja, gak usah semuanya. Dari ulul azmi aja tuh. Jadi ini gak usah dibuat. Dibuat, tapi maksudnya ngambil kisahnya dari salah satu nabi yang ulul azmi juga boleh. Ya. Atau misalkan mau menerapin yang kehidupan sehari-hari yang biasa aja lah Bu, boleh juga. Poster presentasi. Terus apa lagi? pesan utama yang ingin disampaikan. Pesan utamanya yang ingin disampaikan dari poster tersebut apa? Apa misalnya kalau dari kejujuran, pesan utama yang mau disampaikan apa? Pesan utamanya nanti ditulis di sini ya. Terus nanti kalian kan nanti bikin video tuh, bikin video yang tentang kejujuran berarti peran anggotanya di sini ditulis. Oke? Kamu sebagai apa, ini sebagai apa gitu. Tulis nanti di sininya ya. Dah, ada yang ditanyakan nggak? Dah, nggak ada yang ditanyakan. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Jahwa Dwi Maharani. Sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan. Dalam hal ini yang dimaksud menyampaikan adalah memberikan pemahaman. Klik lagi, Mas. Tuh, depan. Macam-macam tablik.
Tablik asgar, penyampaian pesan-pesan agama kepada sekelompok kecil orang seperti majelis, ibu-ibu, pengajian, remaja, dan lain-lain. Tablik akbar, penyampaian pesan-pesan kepada sekelompok besar manusia seperti pengajian sekecamatan atau sekabupaten. Saya mau nanya Bu, Ya. kenapa Nabi mempunyai sifat tablik? Mengapa Nabi mempunyai sifat tablik? Silakan dijawab, Nak. Karena satu, selalu menyampaikan hal-hal yang baik, dua, sampaikan pesan silaturahmi, tiga, saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan, empat, berbagi informasi yang baik, lima, mengajak berbuat kebaikan. Ya. Sudah cukup, Andi? Cukup. Sudah, silakan ditutup, Nak. Sekian terima kasih dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus, Nak, buat kelompok 5. Sebelum mulai ke kelompok selanjutnya yang sudah selesai, kalian sudah punya yel-yel masing-masing kelompok? Sudah. Silakan kelompok apa ini? Senyum. Kelompok senyum. Sekali lagi coba, belum kompak. Kelompok senyum. Always smile. Selanjutnya kelompok apa? Kelompok ceria. Yo, kelompok ceria yel-yelnya. Ceria. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ceria. Kelompok ini, kelompok apa? Bahagia, gembira, ceria. Bahagia, ayo. Yel-yelnya. Masih ingat? Atau Ibu ke sana dulu ya. Nanti diingat-ingat lagi, Ibu balik lagi. Kelompok ini kelompok apa? Senang. Ya, senang. Yel-yelnya. Kelompok senang. Ini kelompok gembira. Ayo, gembira mana? Jangan mau kalah. Gembira, gembira. Yes. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Spend mas. Super. Sekali lagi, tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Super, iya. Itulah tadi contoh teman-teman kamu yang sudah maju. Sebagian bisa nanti maju ke depan minggu depan ya. Atau nanti kirim dulu tugasnya ke Ibu untuk yang video dan poster. Ada yang ditanyakan tidak? Atau masih ada kesulitan? Mengerjakannya mudah? Sudah paham? Paham. Baik, dari pengerjaan proyek kalian tadi apa yang bisa diambil? Dari kalian membuat proyek tadi apa yang bisa diambil? Kerjasama, kemudian apa lagi? Ya, Ajeng aja. Jeng, dari proyek yang kamu buat tadi apa yang bisa diambil? Kalau ada tugas itu, kalau mau bisa tercapai harus ada kerjasama kelompok. Kerjasama, harus ada kerjasama dalam pembuatan proyek. Selain kerjasama, apa lagi, Nesi? Kerjasama, kemudian Pengerjaannya jadi lebih cepat. pengerjaannya jadi lebih cepat karena dikerjakan secara bersama. Ya, Sama. Selain kerjasama, kelompok itu apalagi yang bisa diambil? Profil pelajar Pancasila. Selain kerjasama apa? Siapa yang ingat? Selain kerjasama apa? TB, ya B. Selain kerjasama apa? Dalam pembuatan proyek. Profil pelajar Pancasila masih ingat apa saja? Kerjasama, terus gotong royong. Apalagi selain gotong royong yang lebih penting, yang membentuk karakter kalian? Selain gotong royong apalagi? Tanggung jawab masing-masing. Kalian mengerjakan tugasnya apa? Walaupun dikerjakan secara berkelompok, masing-masing mempunyai tanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan temannya saja. Harus dibagi
dibagi berarti ya, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain itu ya. Biar apa? Biar semuanya selesai, paham, serta rasa tanggung jawabnya ada. Sudah pelajaran untuk hari ini itu saja. Nanti kalian bisa maju lagi minggu depan. Untuk selanjutnya, setelah apa yang kita pelajari, kesimpulannya adalah apa? Bahwa iman kepada Nabi dan Rasul merupakan apa? Suatu kewajiban. Iman kepada Nabi dan Rasul selain kewajiban juga merupakan perintah. Adanya di Quran surat Al-Ahzab. Tuh, lihat di situ. Ayat berapa Al-Ahzabnya? 45 sampai Ayat 45 sampai 46. Dari keimanan terhadap Nabi, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita petik? Kita harus meneladani sifat Nabi, yaitu jujuran, terus amanah, dapat dipercaya, tabligh, dan fatona. Semua itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak? Bisa ya. Kita harus meneladani sifat Nabi karena memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari tidak usah jauh-jauh. Tadi kata Raka di awal pembelajaran ada apa? Misalkan waktu ulangan kita tidak mencontek, tuh itu kejujuran. Kemudian amanah. Contoh amanah bagaimana? Menyampaikan, dititipin amanah nih sama temennya, sampein ya ke Nelsi, ini titipan dari saya kue, harus disampaikan. Jangan dibuka dulu, kuenya ada 5, kasihin ke Nelsi 4, satunya dimakan. Amanah tidak? Tidak. Kemudian kejujuran contohnya seperti apa tadi? Yang mencontek sudah. Yang fatona itu apa? Cerdas. Kalau cerdas mah semua juga sudah cerdas ya nak. Yang tidak itu, yang tidak cerdas itu bagaimana? Ada tidak? Tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Yang malas dan yang tidak malas. Kecerdasan itu bisa dilatih dengan kebiasaan. Kalau yang malas, ya gimana mau tahu orang kamunya malas belajarnya ya? Malas enggak? Kalau mau ulangan biasanya belajar setiap hari atau sistem kebut semalam? Setiap hari, benar. Alhamdulillah. Berarti sudah menerapkan pembiasaan diri ya untuk belajar. Kemudian tabligh, menyampaikan contohnya apa? Menyampaikan pesan. Misalnya temennya ada yang tidak sholat nih, terus kamu mengingatkan, menyampaikan apa yang kamu tahu, ya. Dan yang diingatkan juga harus menerima. Jangan misalkan masing-masing sih amal kamu, amal saya. Jangan seperti itu. Karena itu adalah menyampaikan itu salah satu contoh teladan yang harus kita tiru. Harus kita sampaikan apa yang kita tahu. Sholat yuk, diajak. Nanti kalau sholat kita nanti begini loh. Kalau tidak sholat nanti begini loh. Itu harus disampaikan seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan kalian yang belum maju, nanti maju minggu depan ya untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian kita minggu depan itu sudah beralih ke bab berapa? Bab 8. Bab 8 tentang apa? Menjadi generasi yang toleran. Tugas kalian nanti mencari video contoh generasi yang toleran itu seperti apa ya. Diceritakan kembali di buku, nanti kita bahas bersama-sama. Itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Sebelum selesai pembelajaran kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih.